Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast ini, kita akan membahas perjalanan pendidikan nasional. Saya Nikiria Azizman, NIM A2P222093, kelas R002 MIPA. Podcast ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Upi Ilianti dan Ibu Evita Anggraini. Pada bagian pertama ini, akan diulas mengenai kehidupan Ki Hajar dari lahir sampai dibuang ke Belanda. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 26 Mei 1889. Ayahnya adalah seorang raja Jawa yang kita kenal dengan Yogya saat ini, bergelar Paku Alam III bernama Pangeran Haryo Suryaningrat. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan keistimewaan untuk bersekolah di sekolah milik Belanda, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar juga memberikan beliau guru privat untuk belajar sejarah Jawa, seni, literatur, dan agama Islam, di mana pelajaran-pelajaran tersebut menanamkan nasionalisme pada diri Ki Hajar. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1904, Ki Hajar meneruskan pendidikan di sekolah keguruan, di mana beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas rekomendasi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah dokter milik Belanda untuk pribumi, yang didirikan untuk keperluan mengontrol bangsawan pribumi, melalui indoktrinasi agar loyal terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya, di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar juga bertemu dengan Douwes Dekker, atau biasa kita kenal dengan Multatuli, serta mahasiswa seluruh Hindia Belanda, atau nama Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda tersebut menginisiasi perjuangan untuk merdeka dari penjajahan, salah satunya melalui pembentukan organisasi kepemudaan bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ki Hajar tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena alasan kesehatan, sehingga banyak absen dalam kegiatan perkuliahan. Setelah putus sekolah, beliau menjadi jurnalis di beberapa surat kabar. Sedio Tomo di Jogja, Niden Java di Semarang, The Express di Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, dan Cahaya Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalisme tersebut, Ki Hajar mampu menyampaikan pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan nasionalisme kaum pribumi. Ki Hajar juga dianggap sebagai jurnalis yang pintar, serta tajam dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 6 September 1912, Ki Hajar membentuk Indis Party bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Ketiganya kita kenal sebagai Tiga Serangkai. Perubahan dramatis terjadi di kehidupan Ki Hajar. Pada tanggal 18 Agustus 1913, beliau diasingkan ke Belanda akibat kritik-kritiknya terhadap pemerintah penjajah Belanda. Salah satu kritik beliau adalah tulisan yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Tulisan tersebut mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda, di mana biaya perayaan tersebut dipungut dari pribumi. Berikut kutipan tulisannya. Andai aku orang Belanda, tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak diberikan kemerdekaan. Andai aku orang Belanda, pada saat ini juga, aku memprotes hajat pengadaan perayaan tersebut. Tetapi aku bukan seorang Belanda. Aku hanyalah seorang putra dari negeri ini. Seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu, aku tidak akan protes. Sebagai inlander, aku wajib ikut merayakan Hari Kemerdekaan Nederland, yakni negeri tuan-tuan kita. Masa pengasingan Ki Hajar di Belanda adalah sesuatu yang tampak buruk, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Pada masa itu, Ki Hajar belajar di pendidikan tinggi keguruan dan mendapatkan sertifikasi mengajar. Selama masa studi, Ki Hajar mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Frederick Froebel,
Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dibentuk oleh Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Pemikiran Ki Hajar selanjutnya mendasari sistem pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas hal tersebut. Hikmah lainnya yang didapatkan dari pengasingan Ki Hajar Dewantara ke Belanda adalah kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kerajaan Belanda tentang kondisi Hindia Belanda. Beliau menyampaikan kondisi Hindia Belanda yang menderita karena diskriminasi kebijakan dan aturan dalam banyak aspek kehidupan, meliputi pendidikan, perdagangan, perkebunan, pajak, dan lainnya, dari pemerintah penjajah Belanda. Diskusi tersebut menimbulkan pro kontra di Kerajaan Belanda, yang pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1917, Kerajaan Belanda memulangkan Ki Hajar kembali ke Indonesia. Selanjutnya, pada bagian kedua ini, kita akan membahas pemikiran Ki Hajar mendidik pribumi Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran dibentuk oleh 3 tokoh yaitu Froebel, Montessori, dan Tagore. Froebel berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah, melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka, dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya tanpa ada tekanan dari guru dan orang tua, lebih dikenal sebagai teman anak-anak atau friend of children. Montessori menitikberatkan pada pengembangan psikologis anak, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan, sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Dia juga percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan kehendak mereka terhadap anak. Sedangkan Tagore menitikberatkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Ki Hajar Dewantara berusaha membentuk sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pengembangan ide-ide dari Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Dalam pemikiran Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Dalam mendidik anak-anak dan remaja, menurut Ki Hajar, mereka harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka, dengan dukungan guru dan orang tua siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Poin terakhir adalah pemikiran yang membedakan Ki Hajar dengan 3 tokoh tersebut. Prinsip tersebut biasa kita kenal dengan Tutwuri Handayani. Pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan dan pengajaran tersebut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar membentuk sistem pendidikan untuk pribumi melalui taman siswa. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda memberikan pendidikan kepada kalangan terbatas atau biasa disebut kaum priai, atau kerajaan, atau aristokrat. Dalam hal ini, pendidikan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk menyiapkan para pamong praja atau pegawai pemerintah. Individu-individu yang terdidik oleh sekolah penjajah Belanda didoktrin untuk loyal terhadap pemerintahan penjajah Belanda. Kesimpulannya, penjajah Belanda tidak ingin untuk mendidik dan mengajar yang memerdekakan kaum pribumi. Ki Hajar seringkali mengkritik sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam pemikiran beliau, pembedaan pendidikan antara pribumi dan priai akan melahirkan kesenjangan sosial, di mana akan lahir kelompok elit atau priai yang superior terhadap kaum pribumi. Dalam implementasinya, Ki Hajar membentuk taman siswa, di mana tidak ada perbedaan antara priai dan pribumi. Gelar kebangsawanan ditiadakan, diganti dengan Ki untuk laki-laki dan Ni untuk perempuan yang belum menikah, dan Nyi untuk perempuan yang sudah menikah. Tidak ada lagi gelar seperti Raden Mas, Denbei, Dorobei, atau gelar kebangsawanan lainnya di dalam taman siswa. Gelar kebangsawanan tersebut
tidak lagi digunakan untuk menghilangkan hubungan feodalistik yang dilakukan oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, di mana kelas ningrat atau bangsawan yang dianggap lebih superior daripada pribumi. Bagian 3 membahas lebih dalam 3 gagasan utama Ki Hajar Dewantara tentang taman siswa, prinsip Pamong, dan Among dalam pendidikan dan pengajaran. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu taman siswa, pamong, dan among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain. Jadi, taman adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing secara individual. Among menitikberatkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar. Kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas mengajar, baik dari prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa, tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan secara dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Selanjutnya, pada bagian terakhir ini, bagian keempat, dibahas inspirasi Ki Hajar Dewantara yang mendasari kebijakan Merdeka Belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan yang unik berdasarkan budaya Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendidikan yang kita nikmati saat ini, juga menjadi dasar lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pendirian Taman Siswa ini diinisiasi oleh Ki Hajar bersama tokoh-tokoh politik dan spiritual Indonesia melalui diskusi dan pertemuan yang dinamai Sarasehan Selasa Kliwon. Ki Hajar bersama tokoh-tokoh lain melalui Sarasehan tersebut sepakat bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kolonialisme Belanda, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pendidikan yang berdasar pada budaya Indonesia yang mendidik sebanyak mungkin pribumi Indonesia. Pada dasarnya, pendirian Taman Siswa terwujud karena adanya tujuan bersama dan upaya gotong royong untuk mencapai Indonesia merdeka. Meskipun banyak sekolah didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk pribumi, kurikulumnya dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah tersebut untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, dan administrasi mereka. Terlebih lagi, sistem pendidikan pemerintahan kolonial Belanda bertujuan untuk membentuk mentalitas pribumi menjadi budak Belanda. Berikut pemikiran Ki Hajar terhadap pendidikan Barat. Pendidikan dan pengajaran Barat tidak boleh secara mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun melalui sekolah-sekolah Barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita berikan pendidikan yang kultural dan nasional, yang semuanya kita tunjukkan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak memisahkan diri dan kesatuan perikemanusiaan. Taman Siswa membuka pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, termasuk pendidikan vokasi. Taman kanak-kanak atau Taman Indria
menawarkan pendidikan selama 2 tahun bagi anak-anak umur 5 tahun. Taman Indria berfokus untuk membentuk kepercayaan diri melalui pengembangan perilaku khusus atau bakat setiap anak. Taman Anak atau Muda, atau saat ini dikenal dengan tingkat sekolah dasar, menawarkan pendidikan selama 6 tahun untuk anak berusia 7 tahun. Taman Dewasa atau setara sekolah menengah pertama dan Taman Madya atau sekolah menengah atas menawarkan pendidikan selama 3 tahun yang bertujuan untuk mempersiapkan para siswa untuk melanjutkan ke taman sarjana atau pendidikan tinggi. Taman sarjana ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan, baik untuk pengembangan taman siswa sendiri maupun untuk masyarakat umum. Selain itu, ada pula taman guru yang mempersiapkan siswa untuk menjadi pamong atau guru di taman siswa, dan taman karya yang ditujukan khusus untuk pendidikan vokasi. Sistem pendidikan di taman siswa didesain seperti perguruan, di mana pamong atau guru dan siswa tinggal bersama seperti keluarga. Ki Hajar mendesain taman siswa sebagai rumah kedua untuk siswa, di mana interaksi antara siswa, guru, dan orang tua tidak terbatas pada jam sekolah saja. Hal ini bertujuan agar siswa nyaman untuk mengekspresikan kreativitas dan minat belajar mereka. Dan Pamong bertugas menyediakan contoh sesuai dengan prinsip Ing Ngarsa Sung Tulada, serta tuntunan, fasilitasi, dan asistensi sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani dalam proses belajar siswa. Bentuk fisik taman siswa merepresentasikan kondisi sosial budaya Indonesia. Bangunan taman siswa terdiri dari rumah besar, berfungsi sebagai asrama dan ruang kelas, serta pendopo di depan sekolah. Pendopo digunakan untuk pementasan budaya Indonesia, seperti tari daerah, tembang atau lagu daerah, dan seni lainnya. Lapangan rumput besar mengelilingi perguruan taman siswa. Biasa digunakan untuk latihan militer dan bela diri tradisional pada saat itu. Taman siswa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi menggantikan bahasa Belanda. Hal ini dilakukan untuk membangun semangat berkebangsaan Indonesia. Jumlah taman siswa berkembang dengan sangat baik. Pada tahun 1932, sejak 10 tahun didirikan, tercatat 60 perguruan taman siswa telah terbentuk di luar Yogyakarta, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, dan Tebing Tinggi. Perkembangan taman siswa ini dilakukan melalui perjuangan yang tidak mudah. Di tahun yang sama, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan regulasi yang dinamai Onderwijs Ordinantie, yang memerintahkan seluruh sekolah atau perguruan yang diselenggarakan di luar kendali pemerintah kolonial Belanda agar dinyatakan tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga berstatus ilegal dan direkomendasikan ditutup. Ki Hajar melawat kebijakan diskriminatif tersebut dengan dukungan beberapa surat kabar, antara lain Pewarta Delhi, Suara Surabaya, Suara Umum, serta organisasi perjuangan seperti Muhammadiyah dan Partai Indonesia. Sebagai respon perlawanan tersebut, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1933 menerbitkan revisi atas Onderwijs Ordinantie sebelumnya, yang menyatakan bahwa melarang aktivitas kemerdekaan Indonesia mengajar di taman siswa. Peraturan tersebut berpengaruh negatif terhadap taman siswa, namun perguruan tetap berjalan dengan pamong atau guru yang ada. Tantangan untuk keberlangsungan taman siswa tidak hanya terjadi karena kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar juga mengalami kesulitan dana untuk operasional taman siswa. Di tengah permasalahan pendanaan, Ki Hajar menolak banknotes atau uang kertas asing Belanda yang dapat digunakan sebagai mata uang di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dilakukan Ki Hajar dengan tujuan untuk menjaga independensi taman siswa dari pengaruh penjajah Belanda. Ki Hajar tetap menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI yang mendanai operasional taman siswa.
walaupun daya belinya lemah dan tidak sebagus banknotes Belanda. Akibatnya, gaji bulanan yang diterima oleh guru taman siswa hanya cukup membiayai biaya hidup selama 1 minggu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ki Hajar menyarankan orang tua siswa membayar uang sekolah dan donasi lainnya. Sebagian dalam bentuk ori dan sisanya dalam bentuk beras. Dengan demikian, berkat kesepakatan bersama tersebut, Ki Hajar dapat menghemat pengeluaran pangan, karena guru dan siswa tinggal bersama di dalam perguruan taman siswa. Melalui gotong royong antara orang tua dan guru, dalam hal pembiayaan sekolah, Ki Hajar ingin biaya pendidikan yang terjangkau, namun tidak mengorbankan kualitas pendidikan yang taman siswa sediakan. Seorang ahli hukum terkenal dari Belanda bernama Vollenhoven bahkan menyatakan bahwa taman siswa berhasil menyediakan pendidikan yang terjangkau 100 kali lebih baik dibandingkan dengan model sekolah barat. Kualitas proses belajar di taman siswa juga teruji. Dari lulusnya 7 dari 12 siswa yang mengikuti ujian masuk ke AMS atau Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Keberhasilan pendidikan di taman siswa untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dicapai melalui prinsip-prinsip utama, yaitu kurikulum pendidikan yang menekankan fungsi pendidik sebagai pamong dan among, di mana tugas guru dan orang tua adalah merawat, menuntun, menumbuhkan, dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Selanjutnya, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan, di mana pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Kurikulum yang kontekstual, di mana pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan budaya lokal. Selanjutnya, kemerdekaan belajar, di mana proses pengajaran dan pembelajaran dalam cakupan yang luas bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Tujuan utama pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia dan ketuhanan yang Maha Esa, selain hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, visi bersama dan gotong royong antara guru, orang tua siswa, dan tokoh pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan kemerdekaan serta kesejahteraan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar yang ditunjukkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini. Adapun beberapa esensi kebijakan Merdeka Belajar yang terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak pada kemampuan kognitif saja. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila tersebut, sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi, pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Merdeka Belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah diberikan otoritas yang luas untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, terutama dalam pengembangan karakter siswa, literasi, dan numerasi. Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan-peraturan pendidikan dan tidak lagi kaku dan mengikat. Merdeka Belajar memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitikberatkan kebutuhan dan perkembangan proses belajar masing-masing anak, atau learner center and teaching at the right level.
dan relevan dengan karakteristik sekolah dan daerah atau kontekstual. Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua siswa berdasarkan prinsip Tuturi Handayani untuk tujuan bersama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa. Dalam hal ini, sekolah mempunyai tugas utama untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pemerintah daerah bertugas memberikan dukungan yang diperlukan sekolah, dan pemerintah pusat bertugas memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan kepada kita pemikiran dan implementasi pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang berakar pada budaya Indonesia. Pemikiran beliau menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Namun demikian, Ki Hajar sebelum akhir hidupnya berpesan untuk tidak menjadikan pemikiran beliau sebagai sebuah kepercayaan atau ideologi, namun sebagai referensi untuk bangsa Indonesia untuk dapat berpikir dan berproses dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, yang akan berguna untuk mengembangkan, memperindah budi pekerti anak atau Hamemayu Hayuning Sarira, menjaga dan memelihara keindahan bangsa Indonesia atau Hamemayu Hayuning Bongso, dan memelihara dan memperindah keindahan dunia atau Hamemayu Hayuning Bawono. Demikianlah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan atau zaman kolonial, sesudah kemerdekaan, dan pendidikan abad ke-21. Semoga podcast ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.